Baik, salam sejahtera. Perkenalkan kembali, nama saya Realino Donato Anindya Putra dengan NPM 23062649963. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjawab dan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan pada kali ini adalah untuk modul 2. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa itu polimerisasi pertumbuhan tahap dan gugus fungsi apa yang biasanya terlibat? Baik, polimerisasi pertumbuhan tahap atau step growth polymerization itu adalah proses pembentukan polimer di mana monomer bereaksi satu sama lain, termasuk monomer, dimer, trimer, dan oligomer secara bertahap. Dan di proses ini tuh tidak ada reaktivitas khusus di ujung rantai. Semua molekul yang mengandung gugus fungsi reaktif dapat berpartisipasi dalam reaksi. Dan gugus fungsi yang umum yang terlibat meliputi seperti ini. Ada gugus fungsi hidroksil, gugus fungsi karboksilat, dan ada gugus fungsi amina. Dan contohnya itu ada esterifikasi antara gugus hidroksil dan gugus karboksilat. Dia akan menghasilkan polyester dan kondensasi antara karboksilat dan amida akan menghasilkan poliamida. Kita lanjut ke nomor 2. Apa perbedaan mendasar antara polimerisasi pertumbuhan tahap dan pertumbuhan rantai? Jadi kalau pertumbuhan tahap itu dia semua molekul aktif dan pertumbuhan terjadi secara acak antar monomer dan oligomer dan derajat polimerisasinya tinggi. Dicapai hanya setelah konversi hampir selesai. Kemudian untuk pertumbuhan rantai, dia hanya ujung rantai yang aktif dan pertumbuhan terjadi dengan cepat. Reaksi dibagi menjadi inisiasi, propagasi, dan terminasi. Umumnya terjadi pada monomer dengan ikatan rangkap seperti sirena, vinilklorida, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Proses pembentukan PET dari etilen glikol dan asam tereftalat. Apa unit ulangnya? Jadi, PET itu dibentuk melalui reaksi kondensasi antara etigen glikol dan asam tereftalat. 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 Dan reaksi ini akan menghasilkan ester dan melepaskan air sebagai produknya, produk sampingnya. Unit ulangnya adalah seperti yang sudah saya gambarkan. Ini adalah unit ulangnya dari proses ini. Kemudian lanjut nomor 4, proses pembentukan nilon 6,6. Apa jenis ikatan yang terbentuk? Jadi nilon ini dibentuk dari reaksi kondensasi antara heksametilendiamina dan asam adipat. Dan dia akan membentuk ikatan amida dan air sebagai produk samping. Dan jenis ikatan yang terbentuk itu adalah ikatan amida. Ini tuh khas untuk semua poliamida. Lanjut ke pertanyaan nomor 5-nya, mengapa penghilangan air atau hasil sampling lain penting dalam proses ini? Jadi, jika air tidak dihilangkan, maka reaksi akan mengalami kesetimbangan balik yang memperlambat atau memberhentikan pembentukan polimer. Oleh karena itu, penghilangan air, misalnya dengan pemanasan atau vakum, sangat penting untuk mencapai derajat polimerisasi yang tinggi. Kemudian selanjutnya nomor 6. eh, Persamaan Carothers dan bagaimana kaitannya dengan derajat polimerisasi. Jadi persamaan Carothers itu bisa digunakan untuk menghitung derajat polimerisasi rata-rata dalam polimerisasi pertumbuhan tahap. Dan persamaannya itu seperti ini, di mana DPN itu ya derajat polimerisasi rata-rata, dan P itu adalah fraksi konversi monomer. Nilai P itu di antara 0 dan 1. Dan semakin tinggi nilai P, maka semakin besar juga derajat polimerisasi yang bisa dicapai yang bisa dicapai. Dan untuk mencapai derajat polimerisasi lebih dari 100 dibutuhkan konversi lebih besar dari 99%. Kemudian nomor 7. Di sini kita disuruh mencari derajat polimerisasi jika konversi monomer mencapai 98%. Dan di sini saya sudah mengerjakan sesuai persamaan yang diminta.
didapatkan hasil sebesar 50. Artinya dalam kondisi ini setiap rantai polimer rata-rata terdiri dari 50 unit monomer. Dan ini belum cukup untuk membentuk material dengan sifat mekanik yang baik atau optimal. Kemudian nomor 8, membandingkan sifat mekanik dan aplikasi dari PET dan nilon 6,6. Jadi PET itu sifat mekaniknya ya dia kuat dan dia tahan benturan. Ini juga menjadi alasan kenapa dia mahal. Kemudian dia transparan dan tahan bahan kimia. Dia sering digunakan untuk botol minuman, kemasan makanan, dan serat tekstil. Kemudian untuk nilon 6,6 dia itu sangat kuat. Dia tahan abrasi dan panas dan dia juga tahan minyak. Banyak digunakan dalam roda gigi, sikat, serta serat tekstil teknik seperti tali dan karpet. Kemudian di nomor 9, bagaimana kondisi reaksi delta G, suhu, vakum, memengaruhi hasil reaksi. Jadi delta G atau energi bebas Gibbs, eh, dia itu reaksi hanya akan terjadi secara spontan jika energi Gibbs lebih kecil dari nol. Kemudian untuk suhu, suhu itu meningkatkan energi kinetik partikel, mempercepat reaksi, tapi dia juga bisa meningkatkan reaksi samping. Kemudian untuk vakum, vakum itu digunakan untuk menghilangkan air atau hasil samping, dan dia juga mendorong keseimbangan ke arah pembentukan produk penting dalam reaksi kondensasi seperti pembuatan PET dan nilon. Mungkin sekian pembahasan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk modul 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.